Bukit Tinggi, pergimu di makan bulgogi di ruang tunggu. Selamat lagi adik-adik, jumpa lagi di sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, kakak mau ajak adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan sambil pakai gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan aku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan aku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Oke, sekarang semuanya boleh duduk kembali. Kita mau berdoa. Adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan berkatilah adik-adik dan kakak sekolah minggu agar selalu diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Ayo semuanya berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Posisinya masih tetap berdiri loh ya. Sekarang kita mau lanjut lagi untuk menyanyikan lagu Kasih Yesus manis dan indah. Jangan lupa pundaknya digerakkan ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Tinggi lebih dari semua, dalam lebih dari semua, luas lebih dari semua. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 153, Waktu Aku Takut. Shalom adik-adik, kakak ada pantun lagi nih buat adik-adik, dengerin ya. Tanda titik bukan tanda tanya, nomor 1 bukan nomor 2. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kalau begitu kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah memberkati kami di dalam ibadah kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya apa yang kami dengar bisa kami pahami dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Sekali lagi ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Coba dibuka Alkitabnya. Ayo kakak tunggu. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya
dan menyentuh dia serta berkata, Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. lalu firman-Nya, Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan cerita kakak. Ya, adik-adik semuanya dengar, duduk yang manis dan tertib. Tidak boleh ada yang senggol-senggolan dengan adik kakak, ataupun ngobrol, ataupun makan. Ya, semuanya harus fokus mendengarkan cerita kakak, oke? Oke, jadi ceritanya gini. Dulu ada peristiwa di Gunung Karmel, yaitu Nabi Elia berhadapan-hadapan dengan ratusan Nabi Baal yang merupakan orang-orang suruhan dari Ratu Izebel. Ratu Izebel ini adalah istri dari Raja Ahab, yaitu raja di Israel. Di sana Nabi Elia berhadapan-hadapan dengan ratusan Nabi Baal untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa antara
dewa-dewi para Nabi Baal atau Allah. Setelah berlama-lama Nabi Baal melakukan tindakannya melalui mantra dan tari-tarian, namun tidak ada apapun yang terjadi. Maka kemudian giliran Nabi Elia dengan kuasa Allah membuktikan hadirnya api Allah yang melalap semua korban di gunung itu. Salah. Sebenarnya apa yang sudah terjadi di Gunung Karmel itu seharusnya bisa menjadi kabar yang baik untuk bangsa Israel. Tapi nyatanya orang-orang di sana sudah terbiasa untuk menyembah berhala, sehingga kebiasaan tersebut sulit untuk dihindari. Mereka masih terus menyembah berhala. Dan raja di sana, yaitu Raja Ahab sendiri pun tidak memberikan teladan yang baik kepada mereka, sehingga kebiasaan menyembah berhala dari bangsa Israel masih terus dilakukan. Setelah Ahab menyaksikan mukjizat yang dilakukan oleh Elia di Gunung Karmel, ia pergi untuk memberitahukan kepada istrinya, yaitu Ratu Izebel. Setelah Izebel mengetahui bahwa Elia telah membunuh nabi-nabi Baal, ia menjadi sangat marah. Ia mengirimkan suruhan untuk memberitahukan Elia bahwa ia akan mengambil nyawanya. Izebel adalah anak seorang penyembah berhala dan menganggap Baal itu sebagai Allah, sehingga ia mengikut Baal dengan sepenuh hatinya. Ia membenci Allah, maka itu sebabnya ia tidak dapat berdamai dengan Nabi Elia. Raja Ahab ini orangnya ragu-ragu. Ia percaya Allah, tapi dia juga tidak mau melepaskan Baal yang disembah oleh istrinya. Maka dia menjadi bimbang. Kemudian ketika Izebel memerintahkan untuk membunuh Elia, Ahab tidak mencegahnya. Ia setuju dengan apa yang dikatakan istrinya itu dan tidak mencegah keputusan dari Izebel. Mendengar ancaman Izebel, maka takutlah Nabi Elia. Dia bangkit lalu pergi ke Beersheba. Dia pergi untuk menyelamatkan nyawanya dan ia sangat tertekan dan patah semangat. Ia sangatlah kecewa dengan respon dari Ahab dan bangsa Israel. Semakin Elia memikirkannya, semakin patahlah semangatnya. Ia merasa ia telah menyia-nyiakan hidupnya. Jadi ia berdoa kepada Tuhan untuk mengambil nyawanya. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat Tuhan menyentuh Nabi Elia dan berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, ternyata di sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tapi malaikat Tuhan datang untuk yang kedua kalinya dan menyentuh Nabi Elia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Nah adik-adik, dari cerita tentang Nabi Elia tadi, kita belajar yang pertama, kita harus mempercayai Allah dalam situasi yang baik maupun tidak. Nabi Elia dalam tugas pelayanannya sempat mengalami pasang surut iman. Yang pertama, ketika ia sedang melawan Nabi Baal, ia sangat berani dan tegas. Tapi ketika ia mendapat ancaman dari Izebel bahwa ia akan diambil nyawanya, ia sangat takut, bahkan sampai melarikan diri. Nah, dari kisah ini kita memetik pelajaran bahwa Allah itu harus tetap kita percaya, walaupun dalam situasi yang sedang baik ataupun buruk. Lalu yang kedua, Allah sangat mengerti keadaan kita pada saat susah. Ketika Elia ketakutan dan lari, Allah tidak memarahinya. Allah malah mengurusnya. Ia memberikan apa tadi? Roti bakar dan kendi yang berisi air. Itu terjadi karena Allah sangat mengerti situasi Nabi Elia. Allah tahu bahwa Nabi Elia sekalipun adalah seorang nabi, ia tetaplah seorang manusia yang juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Allah mengurus makan dan minumnya. Allah menunjukkan pemeliharaannya terhadap Nabi Elia. Jadi, bila kita sedang susah, jangan pernah berpikir bahwa Allah jauh dari kita atau tidak peduli pada kita. Justru, ketika kita merasa sulit, Tuhan selalu ada untuk menjaga kita. Nah, sekarang aku mau tanya, di sini adik-adik ada nggak yang pernah ngerasa takut? Ayo. Semua orang pasti punya rasa takut, tapi bagaimana caranya adik-adik mengendalikan rasa takut itu? Yaitu dengan cara kita percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan ada selalu di dekat kita, selalu ada di samping kita, sehingga rasa takut itu pasti akan hilang jika adik-adik percaya. Nah, adik-adik, di sini sering banget nih kakak dengar kalau mati lampu takut, kalau ke kamar mandi sendiri takut.
Nah, mulai sekarang adik-adik gak boleh takut lagi ya. Adik-adik harus berani. Adik-adik harus percaya bahwa adik-adik selalu dijaga oleh Tuhan. Jadi, apapun itu yang ada di dalam pikiran adik-adik, ketakutan-ketakutan akan terkalahkan oleh kuasa Tuhan kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan pasti selalu menjaga adik-adik semua. Adik-adik harus ingat bahwa Allah kita itu Allah yang peduli. Ia tidak akan membiarkan anak-anaknya ketakutan ataupun merasa kesulitan. Jadi, setiap masalah atau apapun yang sedang adik-adik hadapi yang membuat adik-adik merasa sedih ataupun takut, adik-adik berdoa saja, percaya bahwa Tuhan pasti akan nolong adik-adik. Oke, untuk menutup cerita hari ini, kakak mau ngajak adik-adik untuk bernyanyikan lagu Allah Peduli. Banyak perkara
Adik-adik, mari kita lipat tangan dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu yang telah memberitakan firman-Mu, agar firman ini menjadi berkat untuk kami dapat berperilaku sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang kami terima, dan jadikanlah kami semua Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Bapa, berkatilah mama papa kami dan keluarga kami yang lain agar diberi kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Berkati juga sekolah kami Tuhan, kiranya Tuhan sertai dan bimbing kami dalam menuntut ilmu, walaupun dalam situasi melalui online learning ini. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami agar semua ibadah dan kegiatan yang sedang maupun yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Buat teman-teman kami yang belum bisa hadir dalam ibadah sekolah minggu online ini karena beberapa kendala, kiranya Tuhan sertai, Tuhan berikan kekuatan dan hikmat agar dapat mengikuti ibadah sekolah minggu di lain waktu. Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju dan kuat, yang takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan sembuhkanlah dunia ini dan bangsa ini dari pandemi yang sedang melanda. Sembuhkanlah semua saudara-saudari kami yang sakit karena pandemi ini maupun dari berbagai penyakit. Semoga keadaan sekarang ini lekas menjadi baik kembali. Lindungi kami Tuhan di dalam masa pandemi ini. Berilah kami berkat serta semangat untuk tetap beraktivitas walaupun dalam kondisi seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya memberikan persembahan. Persembahannya dimasukkan di dalam amplop. Kemudian kasih persembahannya ke mama atau papa, agar mama atau papa memberikannya kepada gereja. Bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kemurahan hati-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam hidup kami. Kiranya persembahan ini dapat membesarkan kerajaan-Mu di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah sekolah minggu di rumah pada hari ini. Tiba saatnya bagi adik-adik untuk mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita berdoa memohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di kegiatan sekolah minggu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, shalom.